Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan ada yang berdoa kerana dia ingin banget untuk memiliki kamu. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba meneliti ciri-ciri seseorang ini yang sudah cukup lama berdoa agar kamu bisa menjadi miliknya dia. Dia yang cukup yakin suatu hari nanti doa-doanya akan membawa kamu kembali ke pelukannya. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakannya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah seseorang ini yang sering berdoa agar kamu akan menjadi miliknya dia? Siapakah dia? Siapakah orang ini? Seseorang yang sering berdoa agar kamu menjadi miliknya dia. Terlalu casual, sloppy. Okey teman-teman, saya melihat daripada kartu yang pertama ini agak lucu teman-teman ya. Orangnya sangat casual, berpakaian sederhana ya. Mungkin orang ini sangat suka mengenakan t-shirt, memakai seluar jeans seperti itu ya. Pakaian yang tidak begitu formal. Saya menangkap dia seorang yang cukup santai, tetapi beberapa di antara kamu mungkin merasakannya ada kalanya penampilan dia ini tidak begitu kemas. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini teman-teman saya menangkap energi seorang yang suka flirting dengan kamu ya. Ada momen-momen di mana kalian suka flirting, suka mengusik satu sama lainnya. Wow, di sini seperti banyak momen flirting bersama ya. Kita lihat lagi. Nah, menurut kamu ya, menurut pandangan kamu, mungkin dia sering memberikan gambaran seperti melirik matanya ke kiri dan ke kanan, melihatkan kepada cewek-cewek lain, cowok-cowok lain. Itu menurut kamu ya. Maka dia memberikan kamu gambaran seperti dia mungkin sedikit flirtatious seperti itu ya. Nah, orangnya misterius. Walaupun dia suka ya melirik matanya ke kiri dan ke kanan, tetapi ada beberapa perkara tentang si dia yang kamu rasakan sering dia tutupin. Seperti tidak bersikap completely terbuka dengan kamu dan banyak hal yang tidak dia ceritakan kepada dirimu. Orang ini memiliki sisi misterius dan ada kalanya sukar untuk kamu tebak ya, seperti itu. Ada kalanya mungkin ya seperti dia ingin katakan sesuatu tetapi dia tidak katakan. Maka kamu dibuat seperti terpaksa menduga apa yang dia inginkan, seperti itu ya. Dan saya menangkap ada banyak hal tentang si dia yang tidak dia tunjukkan secara terang-terangan kepada kamu. Contohnya ya, di mana tempat tinggalnya, apakah dia benar-benar bekerja, apakah pekerjaannya. Banyak yang tidak dia ceritakan secara jelas kepada kamu. Mungkin juga perkara berkaitan dengan keluarganya turut tidak diceritakan. Nah, beberapa di antara kamu yang mendapatkan gambaran dia ini tidak boleh diandalkan. Orang yang tidak cukup bertanggungjawab menurut kamu ya. Dia ini orang yang seperti mungkin menurut kamu ya penampilannya agak serupa, agak kelihatan seperti karakternya, begitu ya. Sudahlah penampilan agak sloppy, tidak kemas ya, tidak rapi. Mungkin juga gambaran yang diberikan kepada kamu, dia seseorang yang tidak boleh diandalkan. Kerana penampilannya yang tidak rapi, maka secara tidak langsung membuatkan kamu tidak yakin ya yang dia ini orang yang boleh diharap. Tetapi orangnya lembut teman-teman ya, orangnya sangat lembut dan pandai mengambil hati kamu. Wah, warna di gambar ini seperti sudah agak pudar detik ini ya. Kartu ini sudah agak lama sebenarnya teman-teman ya. Kartu ini dibuat ketika pembukaan channel ini ya, lebih kurang 2 tahun yang lalu. Maka orang ini agak lembut teman-teman dari tutur bicara, bahasa tubuhnya, baik dia seorang wanita atau lelaki, saya menangkap dia sangat lembut dengan kamu. Seseorang yang akan menurunkan tona suaranya ketika berbicara. Okey teman-teman, energi yang lain, wow. Dia adalah seorang attention seeker.
seseorang yang ingin mendapatkan perhatian kamu ya. Nah, ketika tidak mendapatkan perhatian kamu, dia mungkin akan menghindar, mendiamkan diri dan tidak akan berkomunikasi. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini mungkin orang yang sangat percaya diri, maka dia akan melakukan apa saja ya untuk mendapatkan perhatian orang sekitarnya, untuk mendapatkan perhatian kamu, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apa kamu di matanya dia detik ini? Seperti apa kamu di matanya dia detik ini? Menurut dia teman-teman, seperti apa kamu di matanya dia detik ini? Wow, menurut dia pula teman-teman ya, ini seperti bercanggah dengan dia ya. Dia mungkin seorang yang agak santai, suka mengenakan t-shirt ya, memakai seluar pendek, seluar panjang, mengenakan jeans ya, kelihatan santai saja. Tetapi menurut dia, apa pun yang kamu kenakan. Nah, ini baik daripada sisi penampilan kamu ataupun sisi sikap kamu ya. Menurut dia kamu ini orangnya rapi. Orang yang sangat menyukai kebersihan, sangat mengutamakan kerapian, kebersihan ya, a very hygienic person. Menurut dia kamu ini seorang wanita yang bersih, lelaki yang bersih, seperti itu ya. Segala sesuatu itu tersusun dengan rapi. Penampilan kamu juga sangat menarik. Di mata dia sehinggalah saat ini ya, kamu seorang yang cukup rapi teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Seperti apakah pula dari pihak kamu ya? Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah dia di mata kamu sampailah saat ini? Seperti apakah dia di mata kamu sampailah saat ini? Wow, menurut kamu dia adalah seorang yang suka memerhati, observant person. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dia perhatikan. Seperti tidak ada sesuatu pun yang terlepas pandang ya. Pasti ada sesuatu tentang kamu, sama ada kamu cuba sembunyikan atau tidak utarakan. Ini pasti akan diperhatikan oleh si dia. Nah, orang ini walaupun kelihatan santai, kelihatan tidak rapi, tidak boleh diandalkan, tetapi dalam diamnya, dia sangat memerhatikan kamu. Nah, ini memerhatikan kamu seperti CCTV teman-teman ya. Mungkin akan memerhatikan kamu dengan benar-benar scanning you ya. Memerhatikan gerak-geri kamu, bahasa tubuh kamu, cara kamu berbicara, cara kamu duduk, cara kamu jalan, cara kamu makan dan sebagainya. Segala sesuatu ketika kamu bergaul dengan orang lain turut diperhatikan. Bagaimana kamu melayan orang di sekitar kamu. Tidak ada sesuatu yang tidak dia perhatikan tentang kamu. Seperti itu ya. Menurut kamu, dia memang seorang yang benar-benar suka memerhatikan. Okey, dia di mata kamu ya, seorang yang cukup observant. Bottom of the deck, wow, di sini beberapa di antara kalian mungkin ya berdealing dengan seorang yang agak licik ya, begitu licik. I wouldn't say pintar di sini ya, kerana pintar dan licik itu berbeza. Tetapi saya tidak merasakan dia ini mudah diperbodohkan ya. Saya menangkap dia ini agak cerdas, tetapi menggunakan kepintarannya untuk memanipulasikan keadaan. Nah teman-teman, manipulasi itu apa teman-teman? Sama ada dari segi kebaikan atau memanipulasikan keadaan agar dia bisa mengikat kamu di sampingnya. Nah banyak di antara kita yang akan memanipulasikan keadaan, sama ada kita menggunakan manipulation dengan cara yang baik ataupun tidak. Tetapi di sini kerana ada perkataan licik ya, mungkin beberapa di antara dia yang menyedari kamu sangat mencintai dia, mulai memanfaatkan. Nah begitu, ketika dia mulai memanfaatkan kamu, kamu mulai menyedari yang dia hanya memanfaatkan kebaikan kamu mungkin bertindak untuk memutuskan atau pergi. Maka di sini ya, setelah itu terjadi, ada yang berdoa kerana dia ingin banget untuk memiliki kamu. Setelah dia menyedari, kamu juga tidak kurang pintarnya, kamu sudah dapat menangkap ya kelicikan si dia, kamu mungkin ya, kerana kamu mungkin juga memerhatikan gerak-gerinya di sini. Maka secara perlahan-lahan kamu menyedari dia seperti memanfaatkan segala kebaikan kamu. Maka ketika kamu mulai memberikan perubahan energi di hubungannya, mungkin kamu mulai mendiamkan dia, mulai mengurangkan pertemuan, tidak lagi berkomunikasi seperti dulu ya. Dia dapat menangkap sedikit sebanyak yang dia bakalan kehilangan kamu. Nah, orang yang licik ini, orang yang pintar untuk memanipulasi ini mulai berdoa kerana dia ingin banget memiliki kamu. Kita akan lihat dengan lebih jauh lagi teman-teman ya. Okey, kita gunakan kartu ini guys.
Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sudah cukup lama berdoa agar kamu menjadi miliknya dia? Kita lihat lagi ke arah ciri-cirinya ya. Siapakah dia dengan lebih details lagi? Seseorang yang sudah lama berdoa agar kamu bisa menjadi miliknya dia. Mungkin ada kesedaran baru-baru ini ya di hatinya tentang kamu. Setelah di saat mulai kehilangan kamu teman-teman ya, dia mulai berdoa kerana ingin banget untuk memiliki dirimu. Kita lihatkan ciri-ciri orangnya. Siapakah dia yang mulai mendapatkan kesedaran ini? Okey. Okey teman-teman, dia adalah seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu ya, kerana di sini ada ketertarikan yang luar biasa. Orang ini sebenarnya sangat tertarik dengan kamu secara fizikal. Di mata dia teman-teman, kamu ini seorang yang cukup cantik, cukup tampan ya, cukup menarik, cukup charming. Dia benar-benar terpesona dengan kecantikan, ketampanan kamu. Sekali pandang ke arah kamu ya, hatinya sudah mulai berdebar-debar. Dari jauh ketika memandang kamu ya, dia akan melemparkan senyuman. Senyuman yang sehingga terlihat gigi-giginya teman-teman ya. Ini mengindikasikan dia benar-benar suka banget sama kamu. Nah teman-teman, ketika seorang wanita melemparkan senyuman, itu perkara biasa ya, kerana wanita tidak sukar untuk melemparkan senyuman. Tetapi untuk para pria ya, untuk melemparkan senyuman itu bukan mudah. Apatah lagi jikalau pria itu senyum, kelihatan terlihat gigi-giginya. Nah, jikalau itu terlihat seperti itu teman-teman, saya boleh pastikan dia sangat-sangat senang, sangat bahagia, sangat happy ya, terlalu gembira terpandang ke arah kamu. Bukan senang untuk seorang lelaki teman-teman ya, senyum sehingga kelihatan gigi-giginya. Jikalau terlihat seperti itu, you can rest assured the guy is really into you. Nah di sini teman-teman, saya menangkap ada ketertarikan yang kuat. Dia orang yang bersemangat, orang yang suka melakukan ya aktivitas sepanjang hari. Nah orang ini mungkin suka berolahraga, orangnya mungkin sangat aktif bekerja ataupun banyak melakukan pergerakan. Seperti itu. Mungkin ya dari segi tindakan perhubungan dia ke kamu mungkin itu agak pasif. Tetapi dari segi tindakannya, dari segi pergerakannya, itu arti saya ya. Saya menangkap dia seorang yang cukup aktif sekali. Jikalau ada nekat yang kuat, dia akan laksanakan ini. Orang ini pantang dicabar. Jangan dicabar. Sekali dia dicabar, dia akan melakukannya. Nah seperti itu ya ciri-cirinya. Cukup bersemangat sekali dan dia seorang yang sangat percaya diri. Nah, orang ini sebenarnya teman-teman ya, kartu ini agak berbeza dengan di atas ini ya. Ini tidak boleh diandalkan, tetapi saya menangkap energi seorang yang boleh diandalkan. Nah, kamu tarik energi yang resonate dengan situasi kamu ya. Yang tidak resonate itu diketepikan. Saya menangkap dia seorang yang sangat penyayang, seorang yang tidak mementingkan dirinya dan mungkin juga ya beberapa di antara dia di sini melakukan pekerjaan itu dari rumah. Saya menangkap dia sangat rapat dengan sosok ibunya atau dia sangat sayangkan ibunya. Jikalau ibunya sudah tidak ada, dia mungkin rapat dengan seorang sosok wanita tua yang lain seperti makcik ataupun kakaknya. Sangat rapat dengan sosok ini, sering mendapatkan masukan, nasihat ya daripada seseorang tua wanita ini. Dia seorang yang sangat menyayangi ibunya sehinggalah detik ini. Mungkin beberapa di antara dia ya sudah kehilangan ibu. Maafkan saya seperti itu teman-teman ya. Saya menangkap ciri-cirinya. Dia juga seorang yang sangat pintar dan sangat rajin dari segi pekerjaan. Dari kartu ini dia seorang yang boleh diandalkan ya, berbeza dengan kartu yang di atas. Okey teman-teman, selain daripada itu dia seorang yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pembelanjaan. Jikalau untuk mengeluarkan uang itu teman-teman ya, dia tidak akan sebarangan menggunakan uang, menghabiskan uang di merata tempat. Jikalau barang itu tidak benar-benar diperlukan, dia tidak akan mengeluarkan uangnya. Orang yang sangat berhemat ya, dan dia juga sebenarnya teman-teman jauh di dalam hatinya merupakan seseorang yang sangat insecure. Nah, orang ini keras kepala. Jikalau dia sudah jatuh cinta sama kamu ya, dia sangat posesif orangnya. Posesif seolah-olah kamu ini miliknya dia. Dia sudah seperti declare ya, yang kamu ini memang miliknya dia. Dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Jikalau dia sudah jatuh cinta banget sama kamu teman-teman, dia akan seperti memproteksi kamu mati-matian. Seperti itu. Orangnya sangat posesif, orangnya kuat cemburu. Tetapi dia juga orang yang sangat keras kepala.
Teman-teman, saya menangkap dia seorang yang sangat berhemat, sangat berhati-hati dari segi pengeluaran uang. Okey teman-teman, orangnya tegas. Sama ada dia sepantaran atau usianya ya mungkin sedikit lebih berumur, lebih berusia ketimbang usia kamu. Saya menangkap dia seorang yang sangat tegas, orang yang berpendirian dan dia tahu bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kelemahan dia teman-teman, orang ini tidak bisa mengekspresikan perasaannya kepada kamu secara emosi. Tetapi apabila kartu ini hadir bersebelahan dengan Four of Pentacles, saya boleh yakinkan kamu teman-teman ya, dia masih tidak ke mana-mana. Kemana pun dia pergi, orang ini bertahan dari segi perasaannya kepada kamu. Kedua-dua kartu ini ya, seseorang yang masih lagi duduk di singgahsananya. Saya menangkap dia masih bertahan, tidak maju, tidak mundur dari koneksi ini dan dia seperti sudah mendapatkan apa yang dia cari. Teman-teman, seorang emperor ini orangnya cerewet, mempunyai standard yang begitu tinggi. Maka ketika dia sudah jatuh cinta banget sama kamu, kamulah orang yang dia inginkan dan dia tidak mudah berubah hati. Orangnya tegas, tetapi seperti saya katakan tadi ya, kelemahannya dia mungkin tidak mengekspresikan perasaannya secara emosi. Nah, jikalau kamu ingin emperor ini bertindak juga, ada kalanya it depends. Emperor ini hanya akan bertindak jikalau dia merasakan itu sangat penting sekali. Jikalau itu bukan keutamaannya, wow, dia tidak akan bertindak sebarangan. Maka hubungan ini mungkin akan melelahkan kamu dari segi tindakan. Orangnya egois, keras kepala. Dan dia sebenarnya ketika kamu texting teman-teman ya, dia tidak sukakan textingan yang panjang-panjang. Dia sukakan texting yang pendek-pendek, yang ringkas sahaja. Jikalau kamu menulis textingan yang panjang-panjang, kamu akan kecewa nanti. Kerana ketika dia balas teman-teman, it's only one word or two words or not more than three words. Seperti itu ya. Sangat ringkas, sangat pendek balas ketika dia membalas textingan kamu. Dan dia akan mengambil waktu yang cukup lama ya, seolah-olah terdistraksi dengan kerja-kerja di sekitarnya sehingga mengambil waktu untuk membalas textingan kamu. Nah, orang ini tidak sukakan lelaki atau pria yang textingannya panjang-panjang. Nah, dia akan cepat bosan dengan situasi seperti itu. Ini ciri-cirinya ya. Tetapi dari segi perasaan teman-teman, saya boleh katakan di sini dia sudah memilih kamu. Teman-teman, detik ini saya menangkap energinya yang sedang kecewa banget. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, mungkin setelah dia menyedari kamu memberikan perubahan, kamu juga tidak kurang pintarnya, kamu sudah mendapati dia ini agak licik ya, mungkin ada hal-hal yang memanfaatkan kamu sehingga kamu sedang mendiamkan dia, menjedahkan hubungan, menggantungkan hubungan atau sedang tidak berkomunikasi. Sedikit komunikasi atau sedikit pertemuan sehingga membuatkan dia tersedar ya, dia mulai diabaikan. Di sini ya, ada trauma masa lalu yang kembali menghantui dirinya. Dia mulai mengenang ya, mengapa perkara yang sama sering terjadi dalam hidupnya. Mungkin sebelum kamu ya, ketika dia berdilin dengan orang masa lalunya, dia turut dihadapkan kepada situasi yang serupa. Setelah beberapa detik atau beberapa waktu ya, dia mungkin akan ditinggalkan kerana sikapnya. Nah, maka orang masa lalunya juga pergi meninggalkan dia. Ketika ini terjadi dengan kamu, ini seperti trauma masa lalu yang berulang kembali, membuatkan dia terpaksa refleksi apa yang sudah dia lakukan, di mana salah silapnya sehingga membuatkan kamu berundur dari koneksi ini. Saya menangkap ada momen kekecewaan di hatinya saat ini. Momen kekecewaan tetapi dia terlalu ego untuk memperlihatkan ini kepada kamu. Jikalau kamu mengharapkan, okey, jikalau dia merindukan, dia seharusnya menghantar texting. Dia seharusnya berkomunikasi. Itu tidak dia lakukan. Nah, keegoan yang luar biasa ya, sehingga dia terpaksa menelan air liurnya sendiri ya, kerana begitu merindukan kamu, ingin bertutur dengan kamu, tetapi kerana terlalu ego, tidak mahu menghantar textingan itu, tidak mahu berkomunikasi, tidak mahu datang bertemu, maka terpaksa menggigit jari teman-teman ya. Di sini ada momen kesedihan di dalam hatinya. Kamu tahu kenapa? Kerana seorang emperor ini apabila bersebelahan dengan Four of Pentacles dan juga Queen of Pentacles dan juga Ace of Wands ya, ketika saya membaca daripada kanan ke kiri pula, dia seseorang yang ingin kamu yang bertindak. Dia inginkan kamu yang berikan perhatian. Dia ingin kamu yang mengejar dirinya, kerana dia tidak akan mengejar kamu. Nah, ini yang terjadi ketika dia tidak mendapatkan ini dari dirimu,
kecewa banget. Nah, sudah melayan ego luar biasa si dia, tidak banyak yang dapat dia lakukan ketika kamu terus-terusan tidak mahu lagi melayan dirinya. Apa yang terjadi? Dia mulai mendekatkan diri dengan ibadah, dengan Tuhan, berdoa agar kalian didekatkan kembali. Nah, orang ini jauh di dalam hatinya, teman-teman. Bersebelahan dengan Four of Pentacles ini, hasrat dia kepada kamu ini besar sekali ya. Dia sangat melindungi kamu, tidak mahu orang lain menyentuh kamu, tidak mahu orang lain memandang ke arah kamu kerana dia akan cemburu banget. Kamu ini seperti haknya dia, hak miliknya si dia. Maka detik ini kerana dia melayan egonya, dia hanya mampu berdoa yang kamu akan kembali. Dia sebenarnya sangat ingin memiliki kamu, tetapi detik ini dia sudah menyedari dia sedang diabaikan. Teman-teman, di sini saya menangkap dia yang cuba mencari solusi mencari solusi dengan harapan hubungan kalian ini dapat diperbaiki lagi ya. Dia seperti benar-benar mencari cara kerana sesuatu yang sangat dia inginkan. Kamu tahu teman-teman, fokusnya hanyalah demi kebahagiaan. Dia ingin bahagia lagi dengan dirimu. Nah, saya menangkap di sini jikalau di sini ada energi mantan isteri atau suami ataupun seorang janda atau duda yang memiliki anak. Saya menangkap dia sangat merindukan anak kamu, anak kalian detik ini. Benar-benar ingin mencari cara untuk menghidupkannya semangat baru di dalam hubungan kalian. Dia benar-benar memikirkan solusi. Apakah ke depannya setelah dia merasakan dirinya diabaikan, kamu akan membuka jalan untuknya? Apakah kamu akan memberikan dia kesempatan lagi? Apakah harapan itu masih ada untuk dirinya untuk mendekati kamu? Nah, ini yang sedang dia pikirkan. Tetapi dia seorang yang percaya diri, seorang yang cukup berkarismatik dia seorang yang sangat positif, maka dia benar-benar yakin akan doa-doanya. Bottom of the deck di sini teman-teman, benar beberapa di antara kalian di sini mungkin berhubungan jarak jauh, long distance relationship ataupun lebih parah lagi ada kamu atau dia ada yang sudah melepaskan. Sama ada ini diberitahu ataupun tidak. Saya menangkap energi yang sudah dilepaskan. In another word, hubungan yang sudah selesai. Nah, ini sama ada dari pihak kamu ataupun dia yakin banget detik ini dia sudah pun kehilangan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa ada yang berdoa kerana dia ingin banget memiliki hatimu. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi Kita akan gunakan kartu ini. Mengapakah dia ingin banget memiliki dan memastikan kamu kembali ke pelukannya? Orang ini teman-teman sama ada pernah memeluk kamu atau tidak pernah memeluk kamu, it doesn't matter. Saya menangkap dia sering mengimajinasikan sebuah pelukan hangat dari dirimu. Sudah berjuta kali teman-teman dia memberikan kamu pelukan di dalam imajinasinya. Mengapakah dia ingin memiliki dan memastikan yang kamu kembali ke pelukannya? Mengapakah ini sesuatu yang akan dia pastikan? Kita cuba lihatkan apa yang mendorong dia benar-benar berdoa agar dia dapat memiliki kamu dan dapat mengembalikan kamu ke dalam pelukan hangatnya. Wow, teman-teman, di sini ada kartu gratitude. Saya menangkap sebenarnya teman-teman banyak yang sudah kamu lakukan untuk dia Banyak yang sudah kamu korbankan untuk dirinya. Dari segi waktu, investasi kamu dari segi waktu, keuangan, segala sesuatu itu kamu mendahulukan dia. Dia mulai menyedari di saat kehilangan kamu, di saat kamu mulai mendiamkan, dia menyedari segala sesuatu itu diinisiatifkan dari kamu. Kamu yang perjuangkan dia, tidak ada orang lain yang akan perjuangkan dia seperti mana kamu memperjuangkan dirinya. Timbul rasa bersyukur, timbul rasa seperti menghargai kamu. Seseorang yang tidak dia hargai di kala itu. Nah, ketika kamu sering memberikan perhatian, dia tidak menghargai kamu. Setelah di saat kehilangan kamu, nah baru dia belajar untuk menghargai siapa kamu sebenarnya. Nah, ini membuatkan dia di saat kehilangan mulai belajar menghargai kamu dengan sepenuhnya. Friendliness, kamu tahu teman-teman, sepanjang dia berteman dengan orang sekitarnya, lawan jenis ketika dia mengenali kamu, persahabatan, pertemanan, ikatan yang kamu berikan kepada dia itu berbeza. Berbeza daripada dia yang sudah mengenali teman-temannya lebih daripada 10 tahun yang lalu.
Orang yang sudah mengenali dia 10 tahun yang lalu juga tidak akan memberikan dia bantuan seperti mana kamu yang baru memasuki hidupnya. Mungkin kamu baru mengenali dia dalam lingkungan 3-4 tahun ya. Saya bagi contoh. Atau mungkin lama dari itu. Tetapi kamu, sikap kamu kepada dia itu berbeza. Cara kamu melayan dia, cara kamu memberi, cara kamu memberikan bimbingan, cara kamu membantu, itu seperti ahli keluarga yang tidak dia dapatkan, mungkin juga ya, tidak pernah dia dapatkan dari keluarganya sendiri. Sikap kamu yang ramah, sikap kamu yang mesra, sikap kamu yang memerhati segala kebutuhannya. Ini membuatkan dia melihat kamu ini terlihat berbeza daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sudah dia kenali berdekat-dekat lamanya. Kamu berbeza daripada mereka. Persahabatan yang kamu tawarkan, pertemanan, ikatan yang kamu tawarkan kepada si dia ini, menurut dia ini sesuatu yang perlu dihargai. Di saat mulai kehilangan kamu, baru dia merasakan ini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, mengapa dia begitu ingin banget memiliki kamu dan ingin pastikan kamu kembali ke pelukannya. Nah, kamu lihat sendiri teman-teman, sudah saya jelaskan tadi ada kartu ownership. Now, what does ownership mean? Walaupun tidak ada hubungan yang berstatus ya, menurut dia kamu ini haknya dia. Nah, orang ini tidak mahu kamu ini ya keluar dengan orang sebarangan, disentuh oleh lawan jenis yang lain, berdampingan dengan orang lain. Ini sesuatu yang dia tidak boleh tahan. Menurut hatinya, kamu adalah miliknya dia. Tidak boleh di-sharing ya dengan orang lain. Kalau kamu mempunyai teman baik sekalipun, janji teman baik itu mungkin lawan jenis ya, dia tidak akan memberikan kamu keizinan untuk melakukan itu. Tidak akan memberikan kamu persetujuan. Dia akan menunjukkan dari raut wajahnya yang mungkin ya tiba-tiba bertukar menjadi mudian, tidak suka. Kamu akan nampak dengan jelas ya yang dia ini cemburu banget. Nah, ini sikapnya orang ini. Dia tidak mahu sharing kamu dengan orang lain kerana sudah ada pemilikan di hatinya. Seolah-olah kamu ini miliknya dia, bukan milik orang lain. Hanya dia boleh bersentuhan dengan kamu, hanya dia boleh bersalaman dengan kamu, hanya dia boleh keluar jalan-jalan dengan kamu, hanya dia yang boleh memeluk kamu. Tidak boleh ada yang lainnya. Nah, ini lebih ke arah pemilikan. Bagi dia, teman-temannya, kamu ini sudah menjadi miliknya dia. Mungkin tanpa kamu menyadari, ya, orang ini sudah berkomitmen dengan kamu di dalam hatinya. Dan dia tahu mungkin ya terlihat banyak perbezaan dan hambatan yang dia perlu berdoa agar dia bisa memiliki kamu. Kita lihat lagi ya, apa yang mendorong dia untuk memiliki kamu sepenuhnya. Wow, di sini ada willingness. Saya menangkap energi kamu yang cukup baik ya dari segi berkompromi. Kamu tahu teman-teman, orang yang cerewet seperti The Emperor ini ya, bukan mudah untuk dilayan. Sudahlah cerewet, kemudiannya tegas. Kamu tahu kawan-kawan atau teman-temannya juga turut having difficulties ya, having difficult time untuk benar-benar membantu atau memenuhi kebutuhannya. Tetapi dengan kamu ada sikap kompromi yang cukup baik. Kamu jalankan sahaja. Apa yang dia tidak suka, kamu ketepikan. Apa yang dia suka, kamu berikan. Walaupun menurut kamu, ini bukan kesukaan kamu. Contoh, pergi ke sebuah kafe ni. Kafe itu mungkin kegemaran dia. Tetapi jauh daripada taste-nya kamu. Tapi kamu tetap makan sahaja. Kamu tetap minum sahaja. Janji, di hujung-hujungnya nanti, dia bahagia. Nah, ini bukan tidak dia perhatikan. Menurut kamu mungkin ini perkara yang sepele yang tidak dia perhatikan. Tetapi dia benar-benar memperhatikan itu. Dia sedar teman-teman. Dia sedar yang kamu not so comfortable ya. Pergi ke tempat-tempat yang dia bisa kunjungi. Kamu tidak begitu comfortable, tidak begitu nyaman. Tetapi kamu turut pergi saja. Kamu melakukan ini demi dia. Maka dia menyadari ya. Banyak willingness. Willingness itu apa teman-teman ya? Seperti sikap kamu yang benar-benar berkompromi, memberikan apa sahaja yang dia butuhkan. Kamu tahu teman-teman, ahli keluarganya juga ya, tidak seperti ini. Di saat dia sudah mulai kehilangan kamu, dia menyadari ya, dia kehilangan sebutir permata. Permata yang begitu berharga. Tidak didapatkan dari teman-temannya, keluarganya, begitu ya. Maka ini menjelaskan mengapa dia ingin banget untuk memiliki kamu. Compassion, wow. Orang ini bukan saja jatuh cinta dengan fisik kamu, teman-teman. Dia juga sangat jatuh cinta dengan hati murni kamu. Kamu orang yang penuh dengan belas asih, penuh dengan kasih sayang. Kerana kamu penuh dengan rasa cinta di hati, ya, ini terlihat dari luaran. Sehingga membuatkan dia, ya,
It's like, wow, you're so amazing. Sukar untuk dipercaya yang kamu ini mempunyai welas asih yang tinggi dan kamu benar-benar menyayangi orang sekitar kamu. Kamu baik dengan semua orang. Begitu humble dengan semua orang. Begitu rendah hati dengan orang sekitar kamu. Membuatkan dia merasakan dia juga tidak mampu melakukan seperti mana kamu mampu lakukan. Kerana saya menangkap dia sedikit egois ketimbang kamu. Dia mungkin ada sedikit sisi angkuhnya. Walaupun dia mungkin lebih memerhati. Tetapi dia seperti tidak menyangka yang kamu ini berbeza sekali. Kamu seperti orang yang benar-benar tunduk di hadapan orang lain. Tidak meninggikan diri. Membuatkan dia benar-benar jatuh cinta banget sama hati kamu di sini. Kamu mempunyai hati yang luar biasa, teman-teman. Hati emas yang begitu baik yang tidak dia temukan dengan rakan-rakannya, keluarganya. Menurut dia keluarga-keluarga dia sendiri pun tidak akan melakukan hal-hal yang kamu lakukan untuk dirinya. Kamu pergi sejauh itu untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu, teman-teman. Kita lihat lagi mengapa dia begitu ingin memiliki kamu dan ingin pastikan yang kamu kembali ke pelukannya. Nah, benar sudah pun dibacakan tadi. Compassion ini lebih kurang sama dengan kindness. Compassion lebih ke arah belas asih. Kindness lebih ke arah kebaikan. Kebaikan hatimu. Kamu ini terlalu baik hati, guys. Sehingga dia juga agak seperti risau khawatir jikalau ada orang lain yang memanfaatkan kebaikan kamu. Kamu ini package lengkap untuk dia, teman-teman. Bukan saja kamu ini seksi, tampan, tetapi kamu juga baik hati orangnya. Baik bukan saja dengan dia tetapi baik hati dengan semua orang. Maka dia tahu tidak ada package yang lebih lengkap daripada ini. Selain daripada itu, teman-teman, wow, detachment. Saya menangkap detik ini seperti saya katakan di awal bacaan sebenarnya sudah dapat saya rasakan di intuisi dan keluarnya kartu ini kamu mulai berjarak dengan dia. Berjarak, saya bukan bincangkan isu keberadaan yang jauh It doesn't matter how far you are, how far he is It doesn't matter isu berkaitan dengan jarak di antara kalian. Tetapi saya menangkap berjarak dari segi hati. Dia mulai merasakan kamu mulai membina batasan, menjarakkan diri atas alasan-alasan kamu sendiri Ketika wujudnya situasi ini, teman-teman, dia benar-benar merasakan kehilangan kamu banget. Dan dia tahu tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan kamu. Sekali kamu bertindak untuk pergi, untuk detach, kamu akan pergi. Tetapi jikalau kamu ingin bertahan, kamu akan bertahan. Dia mendapatkan gambaran seperti kamu sangat nekat, kuat hati untuk benar-benar melepaskan dia. Maka ini menjelaskan mengapa ada yang berdoa kerana dia ingin banget untuk memiliki kamu dan dia yakin doa-doanya akan bisa membawa kamu kembali lagi ke dalam pelukannya. Ketika kalian mulai berjarak dari segi hati seperti ini ini membuatkan dia benar-benar berantakan. Hati yang tidak menentu terpaksa menggigit jari. Dia tidak boleh tanpa kamu. Sudah terlihat daripada kartu Queen of Pentacles ini. Ketertarikan dia hanyalah kepada kamu. Dan dia memang tidak boleh tanpa kamu di sini. Teman-teman, orang ini tidak maju. Dia juga tidak mundur. Maka dia masih lagi bertahan untuk dirimu. Ketika kamu yang pergi, saya menangkap energi kamu yang mulai menjaga jarak dan berjauhan dengan dirinya. Ini membuatkan dia terpaksa berdoa dengan begitu kuat agar kamu bisa kembali. Okey, teman-teman, kita gunakan kartu yang lainnya. Seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Apakah yang akan dia lakukan untuk mendapatkan kamu kembali memperbaiki situasi hubungan kalian? Kita cuba lihatkan apakah dia akan melakukan sebuah tindakan di sini? Seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Wow, teman-teman, di sini memang ada kartu vulnerability ataupun sesuatu yang memperlihatkan kelemahan, sesuatu yang membuatkan dia merasakan cukup insecurity detik ini Orang ini sedang merasakan kesepian tanpa kamu, melihatkan kepada keindahan kehijauan alam tanpa dirimu. Detik ini dia benar-benar berkunjung di mana kamu pernah berkunjung atau sesuatu yang pernah kalian lakukan bersama tetapi tidak dapat melihat kelibat kamu. Dia sering mengimajinasikan kamu kembali ke tempat yang sama. Dan ketika melihatkan keindahan kehijauan alam ini perasaannya menjadi semakin insecure kerana dia mulai merasakan yang kamu tidak akan kembali.
Kita lihat lagi ya, potensi hubungan kalian ke depannya nanti. Di sini saya menangkap, wow, ini terkoneksi secara intim atau melalui spiritual. Kamu tahu teman-teman, ini benar-benar menjawab kartu ini ya, communion. Ini adalah seseorang yang benar-benar memfokuskan dirinya ke arah ibadah. Kartu ini benar-benar menjawab ke tema orang yang sudah tidak ada cara lain, maka dia berdoa kerana terlalu so desperate to get you back ya, terlalu ingin banget untuk memiliki dirimu, maka dia mendekatkan dirinya dengan Tuhan dengan harapan semesta akan membantu membuka jalan bagi kalian. Nah, di sini jikalau kamu pertanyakan bagaimanakah potensi hubungan ini ke depannya, walaupun detik ini saya lihat ya tidak ada banyak tindakan sehingga dia menjadi orang yang cukup insecure, tetapi dia begitu yakin akan doa-doanya. Tanpa dibantu oleh rakan sekitar ya, orang lain, dia begitu yakin hanya berlandaskan doa-doanya. This person is having a very strong faith ya terhadap doanya. Dia yakin banget doanya akan membawa kamu kembali ke pelukannya. Wow, di sini benar ya teman-teman. Jikalau kamu sedang menjauhkan diri, saya menangkap energinya yang sedang fokus banget ke arah kamu. Teman-teman, ketika kamu merasakan ya kak, tetapi dia tidak maju dan tidak mundur. Teman-teman, percayalah, seorang emperor ini tahu bila momen yang tepat untuk bertindak. Jikalau tidak, dia hanya akan jadi king. Dia tidak akan jadi emperor. Dia tidak akan menghabiskan tenaganya bertindak di sini sana, bertindak sebarangan. Tetapi ketika mendapatkan momen yang tepat, dia tahu detik itu dia perlu bertindak kerana dia akan bisa mendapatkan kamu kembali. Maka tidak perlu ya melakukan 10 tindakan yang hanya akan membuang waktunya. Nah, ini perbedaannya. Orangnya sangat fokus. Kamu tahu seperti seekor helang yang sudah dapat melihat mangsanya. Helang itu akan berputar-putar. Tidak akan terus turun ya, menerkam mangsanya. Tetapi dia akan memantau dahulu. Nah, ini situasi kalian. Orang ini bijak untuk memantau situasi dan dia tahu bila kamu perlu mendapatkan perhatiannya. Dia sebenarnya masih lagi fokus ke arah hubungan kalian. Nah, ketika adanya fokus ini teman-teman, saya boleh pastikan dia tidak ke mana-mana. Seperti saya katakan tadi, dia tidak akan sebarang bertindak, tidak mahu menghabiskan waktunya. Dia hanya akan menerkam mangsanya ketika dia merasakan itu adalah momen yang tepat. Nah, orang ini bijak. Dia tahu bagaimana untuk membedakan bilakah waktu yang tepat untuk datang kepada kamu dan bila waktu yang tepat untuk bertindak. Detik ini saya merasakan ya, dia masih memberikan kamu waktu untuk menarik diri, untuk membenahi diri, memperbaiki diri atau merenungkan hubungan ini dengan sedalam-dalamnya. Wow, teman-teman, saya masih lagi menangkap energi yang ini ikatan batin di antara kalian yang cukup terkoneksi ya, sinergi. Kamu tahu teman-teman, ketika memandang ke alam, kamu dengan dia sering terkoneksi walaupun keberadaan kalian mungkin jauh. Tetapi kehijauan semesta ini membantu mengkoneksikan energi dia dengan kamu. Kamu bisa merasakan dia di hati sebenarnya. Tetapi mungkin kebanyakan daripada kamu, mungkin menurut kamu ya, tidak mahulah kak, ini halu-halu sahaja. Maka kamu mengenyampingkan energi itu. Ini bukan, it's not like a denial, tetapi kamu seperti udah malas. Maka kamu benar-benar menepis energi itu. Tetapi ketika kamu tidur di waktu malam, kamu tidak bisa menepiskan energi ini. Kamu tahu apa yang kamu rasakan sebentar tadi. Ada energi yang terkoneksi. Ada kalanya ya kamu juga bingung ya, mengapa sering memikirkan dia dan dia seolah-olah hadir dalam pikiran kamu. Nah, ini energi yang terkoneksi. Walaupun kalian tidak banyak berbicara, tidak bertemu, energi kalian berbicara dengan satu sama lainnya. Saya tidak tahu teman-teman sama ada saya perlu meluahkan ini ya. Saya tidak mahu ini kedengaran halu, tapi saya menangkap dari energi ya, orang ini tidak akan bisa melepaskan kamu. Kerana energinya masih lagi terkoneksi dengan energi kamu. Nah, jikalau energi ini berterusan seperti ini, apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Cukup berpotensi sekali. Tetapi seperti saya katakan tadi, dia tidak akan bertindak sebarangan ya. Dia hanya akan bertindak ketika momen yang tepat datang. Okey teman-teman, kita buka kartu yang terakhir ini ya. Kita cuba lihatkan. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini? Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini? Seseorang yang berdoa dengan begitu kuat ya, agar dia bisa memiliki dirimu.
seseorang yang tidak mahu melepaskan kamu dan yakin akan doa-doanya yang akan mampu membawa kamu kembali ke pelukannya. Mungkin ada kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada kamu detik ini. Will you wait patiently for me? Teman-teman, orang ini tidak mahu kamu move on ya. Dia tahu mungkin ada kesulitan di hubungan kalian, tetapi dia seperti merayu agar kamu atau memohon agar kamu bertahan, bersabar dengan sikapnya dia. Dia seperti mahu bergerak dalam cara yang perlahan ya, tidak terburu-buru. Am I losing you now? Nah, ini sudah saya katakan tadi. Dia seperti bertanyakan kamu kembali ya, apakah benar sesuatu yang sedang dia rasakan, iaitu akan ataupun bakalan kehilangan dirimu. Nah, ini sesuatu yang dia tanyakan kepada kamu melalui pembacaan hari ini ya. Sesuatu yang sudah dapat dia rasakan seolah-olah dia bakalan kehilangan kamu. I realize that I failed to convince you. Dia meminta maaf teman-temannya kerana dia mulai menyedari dia gagal untuk meyakinkan kamu agar bertahan dengan dirinya. Dia gagal memperlihatkan cintanya kepada kamu yang dia sangat membutuhkan dirimu. Ini kegagalan dari pihaknya dia dan dia menyedari ya banyak perkara yang tidak dia lakukan sehingga dia benar-benar gagal mengekalkan kamu di sampingnya. My love for you is unconditional. Teman-teman, orang ini mungkin ya, saya menangkap. Saya tidak tahu seperti apa status hubungan kalian ya, tetapi dia sepertinya mencintai kamu tanpa syarat, tanpa memberikan sebarang terma dan syarat. There's no terms and condition. Dia benar-benar mencintai kamu seadanya. Kita lihat lagi ya. Maka saya merasakan dia ingin menegaskan dia masih mencintai kamu dengan cara yang sama. You make me feel young again. Kamu tahu mencintai kamu membuatkan jiwanya terasa seperti muda kembali. Nah, ini sama ada kamu bercinta dengan seseorang yang jauh lebih muda ataupun dia mungkin seorang yang sepantaran atau usianya sudah meningkat ya. Tetapi bersama-sama dengan kamu membuatkan jiwanya terasa seperti muda kembali. Bersemangat kembali ya. You are my biggest distraction. Saya tidak tahu ya, kartu ini sering timbul ya di pembacaan saya walaupun sudah di-shuffle. Kamu merupakan distraksi yang paling besar dalam hidupnya. Begitu sukar untuk dia memfokuskan ke arah pekerjaan, tugas sehariannya kerana sering memikirkan kamu banget. Pasti energi kamu akan masuk lagi dan lagi mendistraksi ya dia daripada pekerjaan sehariannya. Maka dia merasakan kamu merupakan distraksi yang terbesar kepada dirinya. Maka jikalau dia ingin elakkan, tidak mahu memikirkan kamu ya, ini juga agak sukar untuk dilakukan kerana energi kamu akan tetap masuk lagi dan lagi mengganggu dirinya. Okey teman-teman, di sini kita akan buka beberapa initial ya untuk lihatkan sama ada initial kamu dan initial dia. Okey. Okey teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini ya, ada letter V di atas ini. V, U, Q, E, W, J, Z, O, R, F, D, T, N, Y, I, X dan juga letter B. Di atas ini ada letter V, teman-teman ya. Saya harap kelihatan. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Dan sebagai kata-kata penutupnya, mempertahankan seseorang yang kita cintai bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu adalah naluri alami. Cinta itu adalah melindungi orang yang kamu cintai lebih dari dirimu sendiri. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.